Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Semata kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan satu bab, ini masih pengantar-pengantar semua ini. Dan ini perkara yang penting untuk kita pelajari. Sebab yang beliau sebutkan di sini, di dalam kitab ini, beliau hanya menyebutkan ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan perkataan para sahabat. Adapun di cetakan aslinya sendiri beliau menyebutkan kesimpulan-kesimpulan, tapi itu pun diambil dari perkataan para ulama. Jadi tidak ada yang mutlak dari kata-kata beliau sendiri. Beliau mengatakan bab al-khawfu minasy-syirk, bab takut dari kesyirikan. Nah, ini perkara yang penting untuk kita miliki, perkara yang harus kita punyai, rasa takut dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita akan timbul rasa takut kalau kita tidak mengetahui bahaya dari perkara tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa mengetahui bahaya dari sebuah perkara atau bahaya dari sesuatu kecuali kita mempelajarinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, berikan, bukakan kepada kita pintu-pintu untuk menuntut ilmu, pintu-pintu untuk mendapatkan ilmu. Maka itu nikmat yang sangat besar. Sebab itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada kita. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan, maka dia akan dipakihkan dalam perkara agama. Diberi ilmu dia, kebaikan apapun. Sebab tak ada kebaikan kecuali dengan ilmu. Kata Syafi'i, al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebaikan di dunia, maka wajib baginya untuk menuntut ilmu. Wa man arada al-akhirah, dan barang siapa yang menginginkan kebaikan di dunia, di akhirat, maka wajib atasnya untuk menuntut ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kebaikan di dua negeri tersebut, maka wajib atasnya untuk menuntut ilmu. Dan mengetahui kejelekan adalah perkara yang mutlak yang harus kita ketahui. Kata seorang penyair, "Arabtu syar' laisa lisyar' walakin litawakkihi." Saya mempelajari, mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan tersebut, tapi supaya saya bisa berjaga-jaga supaya tidak terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Faman lam ya'rif syarr yaqa'u fihi. Barang siapa yang tidak tahu kejelekan, dia akan terjatuh ke dalamnya. Inilah sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Adalah manusia, para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara kebaikan. Was'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil syarr. Tapi saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Kenapa kata beliau? Makhafata ayyudrikani, karena saya takut kejelekan itu akan menjumpai saya. Jadi jangan cuma terpaku kepada perkara saya harus tahu sunnah, saya harus tahu ini, saya harus tahu ini, saya harus tahu ini, tapi tidak mau mempelajari kebalikannya. Lihat ketika kita membaca suratul Fatihah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim." Ya Allah, berilah kepada saya hidayah kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Di dalam ayat yang lain ditafsirkan, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihina wa hasuna ulaika rafiqa. Itu tafsirnya an'amta alaihim.
dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Setelah itu apa yang kita minta? Kita minta perlindungan dari jalannya dua kelompok, al-maghlub, ad-dhal. Ditafsirkan langsung oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-maghlub humul yahud wa ad-dhal humun nasarah. Orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa dikatakan dimurkai? Sebab mereka, kata para ulama, la ya'mal bima ya'lam. Mereka tidak beramal dengan apa yang mereka ilmui. Mereka tahu apa sifatnya orang Yahudi. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi itu betul-betul mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka tahu betul inilah Rasul yang diutus terakhir, yang ada beritanya di dalam Taurat, yang ada beritanya di dalam Injil. Mereka tahu betul, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Bahkan mereka sembunyikan. Aqdal, Nasarah, kata para ulama, ya'malu bila ilmin. Mereka beramal tapi tidak di atas ilmu. Ditikanak-kanai kalau istilah kita. Pokoknya mereka bikin-bikin. Rahib, kependetaan, tidak mau menikah, at-tabattul, itu tidak ada di dalam ajaran agama Nasarah. Jadi dia masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya perkara yang aneh di kalangan kaum muslimin. Mereka meminta petunjuk, diberi hidayah ke jalan yang lurus, tapi mereka tidak mau mempelajari yang mana jalan yang lurus. Mereka meminta dijauhkan dari dua perkara kejelekan, sifat yang jelek, dilaknat dan disesat, tapi mereka tidak mau mempelajari dua jalan-jalan tersebut. Ini perkara yang aneh. Dan tidak akan selamat orang yang seperti ini, yang tidak mau mempelajari dua perkara ini. Perkara yang baik dan jelek. Kata seorang penyair, tarjun najata wa lam tasruk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Engkau menginginkan kebaikan tapi tidak mau menempuh jalan-jalannya, sungguh perahu itu tidak akan berjalan di atas daratan. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke buku ini, ke kitab ini. Kita harus tahu seperti apa sih bahayanya kesyirikan itu. Telah kita sebutkan kemarin di antara ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di sini adalah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain itu. Dengan satu ayat ini saja sebenarnya cukup. Cukup untuk kita betul-betul mencari tahu, betul-betul takut. Kalau semua dosa selain kesyirikan itu Allah Subhanahu wa taala bisa ampuni kalau dia mau. Bisa diampuni kalau dia mau. Walaupun dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat. Ada orang yang melakukan zina misalnya. Dia meninggal dalam keadaan dia berzina. Dalam keadaan dia meyakini haramnya perkara tersebut. Ya, kalau menghalalkan lagi-lagi pembahasannya. Dia meyakini saya ini berzina berdosa tapi saya tidak bisa tahan. Minum khamar mati dalam keadaan dia tahu ini khamar perkara yang tercela di dalam syariat Islam, mati. Maka orang yang seperti ini walaupun dia tidak bertobat itu kembali kepada kehendak Allah di hari kiamat. Allah mau ampuni dia diampuni, tidak mau diampuni itu kehendak Allah, itu keinginan Allah. Kalau dia mau atap, Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni dia atap, kemudian dia keluarkan dari dalam neraka. Tapi kalau kesyirikan dia meninggal dalam keadaan dia tidak bertobat, tidak ada ampun. Ini Allah yang bilang. Tidak ada ampun. Pasti masuk ke dalam neraka. Tapi ini kita bicara hukum umum, Pak ya. Sekali lagi saya selalu tekankan, dimanapun saya bicara, ketika berbicara tentang perkara ini kita bicara hukum umum. Kita tidak ponis orang per orang, tidak. Jadi kita bicara tentang secara mujmal, secara global. Kalau dia meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan, dia tidak bertobat, pasti masuk ke dalam neraka. Tidak ada ampun. Ini Allah yang bilang.
Apalagi di dalam ayat banyak ancaman-ancaman di dalam Al-Qur'an, banyak ancaman-ancaman yang semisal dengan ini. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya mereka-mereka yang mensekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar. Mereka-mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya surga, tempat kembalinya pasti neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Innahu may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr fatakhtafuhu ar-rih. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu seperti dia jatuh dari langit dihempaskan angin ke tempat yang jauh. Kira-kira kalau kita jatuh dari langit dihantam angin, selamat? Ini bahaya kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diancam, para nabi diancam di dalam Al-Qur'an. Apalagi kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang lain yang didoa Nabi Ibrahim alaihi salam, wa junubni wa bani an na'budal asnam. Wahai Allah, ini doa yang bagus kita baca. Kalau misalnya kita mau baca di dalam sujud, tambah Rabbi atau tambah Allahumma jannibni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya, pisahkan saya. Seperti kita sebutkan sebelumnya, kalau bait, ada yang di dalam doa iftitah itu, bait, jauhkan saya antara timur dan neraka. Jadi kalau bait di sini dengan di sini, masih ada penghubung, masih bisa nyambung. Tapi kalau namanya jannib, ini sama di sini, tidak mungkin ketemu. Itu jannib namanya. Ini sama di sini, tidak mungkin ketemu. Nah, ini yang diminta Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan sekedar dijauhkan, tapi dijannib, betul-betul diberi penghalang antara beliau dengan, bahkan beliau doakan anak cucunya dari menyembah berhala, menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibrahim At-Taimi bin Yazid rahimahullah taala, wa man ya'manul balaa ba'da Ibrahim. Siapa lagi yang bisa merasa aman dari bala ini, dari kesyirikan ini setelah Ibrahim? Jika Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasa aman dari perkara ini, apatah lagi kita? Nabi alaihissalam di antara doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini Nabi alaihissalam. Ya Allah, saya meminta perlindungan kepadamu. Saya betul-betul berlindung kepadamu dari apa? Dari melakukan kesyirikan dalam keadaan saya tahu, dan saya meminta ampun kepadamu jika ternyata saya melakukan kesyirikan dalam keadaan saya tidak tahu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ukur kadar diri kita jamaah dari keadaan dua Khalil ini, dua Khalilur Rahman ini. Sebab yang bergelar Khalilur Rahman itu cuma dua, Khalilullah, cuma Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bersekutu dengan Nabi Ibrahim dan saya bersekutu dengan Nabi Musa. Bersekutu dengan Nabi Ibrahim dalam apa? Dalam diangkat jadi Khalil. Bersekutu dengan Nabi Musa dalam apa? Diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab cuma ada 3 nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami ketahui. Jadi Nabi Adam, Nabi Musa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain melalui perantaraan wahyu. Perantaraan wahyu. Kemudian kata beliau, ya, dalam fil hadis, ya, di dalam al hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma aqafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku takutkan terhadap kalian itu adalah kesyirikan kecil. Maka Nabi ditanya, yang mana itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, yakni riya. Tapi riya
kata para ulama, itu bisa masuk ke syirik besar, bisa masuk ke syirik kecil. Kalau dia melakukan ibadah mutlak hanya betul-betul menginginkan pujian manusia, maka itu syirik besar. Mutlak, tidak ada campurannya. Tapi kalau dia beribadah kepada Allah, dia inginkan ridha Allah, tapi dia inginkan juga pujian manusia, itu syirik kecil. Tapi kapan dia betul-betul beribadah hanya untuk manusia saja, maka itu syirik besar. Seperti kesyirikannya orang-orang munafik. Orang munafik kan seperti itu. Yura'unan nas. Fa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kata sebahagian orang-orang yang soleh, setiap saya membaca, inilah sifatnya orang-orang soleh, setiap saya membaca sifat-sifat orang-orang munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi, saya merasa sayalah orang itu. Seperti inilah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya membaca sifatnya penduduk neraka, sayalah orang yang itu. Tapi setiap kali saya membaca sifatnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, saya melihat betapa jauhnya saya dari mereka. Inilah sifat orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan karena satu ayat ke dalam Al-Qur'an, jika bukan karena satu ayat di dalam Al-Quran, saya pasti sudah menjadi orang yang putus asa. Apa ayat dalam Al-Quran itu? Ada di dalam surah Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jika bukan karena ayat ini, saya sudah putus asa. Inilah sifatnya orang-orang soleh, melihat dirinya selalu kurang. Ini disebutkan oleh para ulama. Ada dua cara. Di antara dua cara kita bisa baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat dua perkara. Perkara yang pertama, kita melihat besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, betapa kurangnya kita mensyukuri nikmat Allah tersebut. Kalau dua ini ada di dalam diri kita, maka ini adalah keutamaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kata pensyarah di sini, jika sahabat saja itu Nabi takutkan atas mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, bersama dengan kuatnya keimanan mereka, takwahnya mereka, keimanannya mereka, tawakalnya mereka, semua sifat-sifat orang beriman ada sama mereka. Lah gimana lagi dengan orang selain mereka? Gimana lagi dengan orang selain mereka? Ya, cuman ya selama ini ya syaitan menipu kebanyakan dari kita, membisikkan kepada kita untuk melihat bahwa diri kita ini sebenarnya orang baik. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu ketika beliau hendak meninggal, beliau menangis, bercucuran air mata beliau. Ditanya, apa yang menyebabkan Anda wahai sahabat Rasulullah menangis? Apakah karena tidak rela meninggalkan keluarga Anda, harta Anda? Kata beliau, saya tidak ada urusan dengan dunia kalian. Saya tidak ada urusan dengan dunia kalian. Yang saya pikirkan sekarang, betapa panjangnya perjalananku dan betapa sedikitnya bekal yang saya bawa. Inilah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika beliau hendak meninggal, beliau menangis. Beliau menangis. Dan beliau berkata dalam bentuk syair, cuma saya tidak hafal syairnya. Hari ini mungkin saja ruhku akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saya tidak tahu apakah saya akan dimasukkan ke dalam surga sehingga saya bisa memberi selamat kepadanya, atau ruh saya dibawa ke dalam neraka sehingga saya menangisi. Ini Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi para sahabat ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Tawus bin Kaisan juga, beliau mengatakan, nah, saya berjumpa dengan 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, semuanya khawatir mereka adalah orang munafik. Ini sifatnya orang-orang soleh.
sifatnya orang-orang soleh. Dan sifatnya hamba-hamba Ar-Rahman itu disebutkan di dalam di akhir surat Al-Furqan. Itu ada pembahasan tersendiri di kalangan para ulama. Sebagian menulis kitab Sifatu Ibadur Rahman, Sifatu Ibadir Rahman. Menafsirkan ayat, ada berapa ayat di belakang situ di akhir surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil latina yamshuna 'alal ardi hauna, dan seterusnya sampai terakhir. Kemudian hadis yang berikutnya yang boleh sebutkan kita selesaikan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyeru selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan, maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Ayat yang pertama disebutkan di dalam Al-Qur'an berupa perintah. Perintah pertama itu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Itu perintah yang pertama di dalam Al-Qur'an. Larangan pertama di dalam Al-Qur'an, fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini perlunya belajar jemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku fikum, syirik di tengah kalian khafyun min dabibin namal, lebih tersembunyi dari rambatan semut. Lebih tersembunyi dari rambatan semut. Kemudian beliau contoh, karena berkata Abu Bakar, ya Rasulullah, wa hal syirku illa ma'ubida min dunillah. Lihat para sahabat awalnya seperti itu pemahamannya. Bukankah kesyirikan itu bukankah tidak ada kesyirikan kecuali apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan sakilat ka ummuk. Ini ungkapan heran ya, ungkapan keheranan, ibumu telah kehilangan engkau maksudnya. Ungkapan takjubnya Nabi atau ungkapan takjub di dalam bahasa Arab. Kata beliau, asyirku fikum akhfa min dabibin namal. Kesyirikan di tengah kalian itu lebih tersembunyi daripada rambatan semut. Kemudian disebutkan contohnya, antakula, salah seorang di antara kalian mengatakan, a'tanillahu wa fulan. Allah memberi saya dan si fulan memberi saya. Disamakan dalam bentuk pemberian. Wanid, kata beliau, ayyakulal insan, manusia berkata, laula fulanan qatalani fulan. Jika bukan karena si fulan akan membunuh saya. Ini ucapan, ini dari sekedar ucapan. Coba Anda tanya Yidi, hati-hati. Ini bukan saya bilang Pak, ini Nabi yang bilang, hati-hati. Cobanya bukan si anu, cobanya bukan si anu, cobanya bukan si anu. Ini hati-hati. Kalimat-kalimat yang seperti ini. Sebagian ulama menulis risalah tersendiri al-manahi al-lafziyah. Lafal-lafal, ucapan-ucapan yang dilarang. Kemudian yang terakhir hadisnya sama dengan tadi, mirip. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Jabir riwayat Muslim, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia pasti akan masuk surga. Cuma seperti kita kembali pembahasan, ya, kalau dia ada dosa besar, maka dia kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Ini ayat-ayat ini, hadis-hadis yang kita sampaikan, semoga memberi jejak, memberi efek pada hati-hati kita, memahami bahwa ternyata yang namanya kesyirikan itu lebih besar dosanya dibanding dosa-dosa yang lain. Dosa meninggalkan sholat itu dosanya sangat luar biasa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dosa meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya dibanding berzina, membunuh, minum khamr, makan riba, dan semua dosa besar yang lainnya. Dosa meninggalkan sholat. Tapi bersamaan dengan itu, kesyirikan, bahkan syirik kecil, itu jauh lebih besar dosanya dibanding seluruh dosa tersebut dikumpul jadi satu. Dikumpul jadi satu. Sebab ancamannya jelas, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin di pertemuan yang subuh hari ini, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.